Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun nats firman Tuhan pada hari ini, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis, terangkat dari kitab Ulangan pasal yang ke-16 yang dimulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats firman Tuhan saat ini, saya mengangkat tema bersyukur akan pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan bersyukur, bersyukur adalah suatu perbuatan yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Suatu yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap umatnya, dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Rasa syukur itu tampak dari bagaimana kita beribadah dan memberi persembahan kepada Tuhan. Perlu kita ketahui, persembahan adalah ibadah. Dan ibadah itu adalah persembahan. Itu bisa kita lihat di dalam Rom 12 ayat 1 yang berkata, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sangat jelas dikatakan bahwa ibadah adalah persembahan, persembahan adalah ibadah. Namun perlu kita pahami juga saudara-saudara, persembahan dan ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah berarti kalau tidak dilakukan dengan sukacita atau sukaria, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena memang sukacita adalah kebahagiaan mendalam yang kita rasakan oleh dikarenakan pertolongan Tuhan dan bagaimana campur tangan Roh Kudus di dalam hidup seseorang. Saudara yang terkasih, itulah sebabnya dalam firman Tuhan saat ini diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel untuk melakukan ataupun melaksanakan hari raya Pondok Daun dengan tujuan, saudara-saudara, agar bangsa Israel terberkati. Tetapi rasa syukur itu melalui perayaan
pondok daun harus dilakukan dengan sukacita. Tertulis dalam ayat yang ke-14. Dan di ayat ke-15 dikatakan juga, olehnya lah kamu akan diberkati Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika tidak ada sukacita di dalam hidup ini, ketika kita melakukan sesuatu, mustahil pekerjaan kita akan terberkati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Hari Raya Pondok Daun adalah salah satu hari raya yang dilaksanakan oleh bangsa Israel. Hari raya ini dilakukan karena merupakan sebuah perintah dari Tuhan secara langsung kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Itu bisa kita baca dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 34. Yaitu sebagai pengingat bagi bangsa Israel mengenai pengembaraan yang mereka lakukan di padang gurun ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Pada masa pengembaraan, umat Israel tinggal dalam pondok-pondok selama 40 tahun secara nomaden. Pondok-pondok itu, saudara-saudara, di dalam hari raya Pondok Daun, mereka dirikan di depan ataupun di halaman rumahnya dengan dinding hanya 3, samping 1, samping kanan 1, samping kiri 1, dan belakang. Depan terbuka, atapnya terbuat dari dedaunan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memperingati setiap kejadian yang mereka alami bersama dengan Tuhan, supaya bangsa Israel dan seluruh keturunannya selalu mengingat akan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel melaksanakan perayaan, dan salah satunya perayaan Pondok Daun. Di samping itu, hari raya Pondok Daun juga merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas pemeliharaan Allah, Providentia Dei, dalam kehidupan mereka, yaitu melalui hasil panen yang mereka dapatkan dan sambil mengenang sejarah mereka ketika belum mempunyai tanah air dalam perjalanan Mesir ke tanah Kanaan. Bagaimana mereka mendapatkan mujizat-mujizat sebagai wujud nyata Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Bagaimana, saudara-saudara, ketika air laut terbelah 2. Bagaimana gunung batu memberikan mereka minuman, bagaimana langit memberikan mereka makanan, dan lain sebagainya. Ada banyak penyertaan-penyertaan Tuhan. Perayaan ini dilaksanakan selama 7 hari. Pada tanggal 15 sampai tanggal 21 bulan Tisri, atau pada bulan purnama di antara tanggal 20 September dan 19 Oktober. Perayaan ini dilaksanakan selama 7 hari, saudara-saudara, untuk suatu tujuan, agar bangsa Israel benar-benar merasakan bagaimana campur tangan Tuhan ketika mereka di pengembaraan tersebut. Bagaimana yang dirasakan oleh nenek moyang mereka, bangsa Israel, di dalam pengembaraan tersebut. Dan melaluinya agar benar-benar bangsa Israel merasakan bagaimana Allah begitu mengasihi, memperdulikan, dan memperhatikan serta memberkati bangsa Israel. Perayaan itu tidak hanya dibuat 1 hari, tetapi 7 hari, agar benar-benar memahami, agar benar-benar merasakan, agar benar-benar mengetahui bahwa Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang sangat peduli dan Allah yang sangat luar biasa, yang patut untuk selalu dipuji dan dimuliakan. Selama perayaan itu, mereka tinggal dalam pondok-pondok daun yang telah mereka buat. Mereka harus mengumpulkan hasil panen mereka dan bersuka cita dengan makan bersama dan membagi-bagikan makanan terhadap
keluarga, dan orang lain yang ada di tempat tersebut. Sebagai wujud nyata ada rasa berbagi, ada rasa kebersamaan terhadap orang lain, dan tidak ada hanya mementingkan diri sendiri. Artinya, yang pertama, melalui perayaan Pondok Daun ini, Tuhan hendak menanamkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Jangan pernah menjadi pribadi yang lupa kacang akan kulitnya, tetapi selalu mempunyai prinsip jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Sehingga dengan mengenang sejarah, mengenal diri kita, kita akan tahu bersyukur akan yang memberi pertolongan kepada kita, yaitu Allah yang Tritunggal. Yang kedua, saudara-saudara, pesan moral yang hendak ditanamkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui pesta Pondok Daun. Jadilah pribadi yang tahu mengucap syukur, memberi persembahan. Yang berikut, tetaplah bersukacita sebagai orang percaya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang berikut dikatakan pesan moralnya, ingat selalu untuk berbagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun kalau kita melihat realita kehidupan banyak orang Kristen saat ini, sering menjadi pribadi yang lupa kacang akan kulitnya, di mana ada banyak orang Kristen yang lupa akan ulang tahunnya. Banyak orang berkata, saudara-saudara, itu tidak penting mengadakan perayaan ulang tahun. Namun perlu dipahami melalui perayaan Pondok Daun yang diperintahkan oleh Tuhan agar melaluinya bangsa Israel tidak pernah lupa. Setiap keturunan bangsa Israel tidak pernah lupa. Agar setiap Israel rohani benar-benar mengenal siapa Tuhan. Jadi setiap perayaan itu mempunyai kegunaan yang begitu penting. Ini saudara-saudara, mengapa Samuel mendirikan batu atas penyertaan Tuhan yang berkata Ebenezer, agar melalui tanda itu bangsa Israel memahami dan mengenal Tuhan Allahnya selalu menyertai bangsa Israel. Itulah kegunaan satu perayaan. Jadi kalau ada banyak orang Kristen yang tidak mengingat hari ulang tahunnya, tidakkah ini sikap ketidakpedulian akan providensia Dei? Begitu juga saudara-saudara, ada banyak orang yang sangat sulit untuk berbagi, atau yang dikatakan pelit. Memang berdoa sering, rasa kasihan ada bagi orang lain sehingga kita berdoa, namun merealisasikan doa itu sangatlah penuh pertimbangan. Padahal bukan tidak mungkin kita yang berdoa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan setiap doa-doa kita. Saudara yang terkasih, sampai-sampai memberi persembahan pun di gereja pada Tuhan, banyak orang mempunyai 1000 pertimbangan. Bahkan yang luar biasanya, ada banyak orang ketika memberi persembahan, duit yang akan diberikan kepada Tuhan itu terlebih dulu diremuk-remuk. Hati-hati hidup kita, saudara-saudara. Bagaimana kalau Tuhan memberi berkatnya setelah dia meremuk-remuknya? Persembahan yang kita berikan adalah memang bagian Allah. Itu kepunyaan Allah, saudara-saudara. Di dalam Rom 11 ayat ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Apa yang ada dalam hidup kita adalah dari Dia, dan harus kita kembalikan kepada Tuhan.
Kebenaran firman Tuhan saat ini juga berkata di ayat 16 dan ayat yang ke-17. 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak berat, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini saudara-saudara. Jadi ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita datang ke gereja, kita harus membawa buah tangan kita kepada Tuhan, bukan dengan tangan hampa. Soal memberikan persembahan juga saudara-saudara, kita harus memahami sebagaimana janda miskin, perempuan miskin yang memberikan persembahannya, saudara-saudara, kecil bagi orang, tetapi bagi Tuhan itu sangat besar. Mengapa? Karena diberikan dari hati yang tulus. Ini saudara-saudara, diberikan dengan hati yang penuh sukacita, diberikan dari apa yang sangat berharga dalam hidupnya. Tetapi walaupun itu berharga, dia harus berikan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan dan memberi keselamatan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, persembahan yang Tuhan berikan melebihi persembahan yang diberikan orang miskin tersebut. Dia rela mati di kayu salib tanpa mempertimbangkan apa yang sangat berharga dalam hidupnya. Dirinya diberikan kepada Tuhan demi keselamatan kita. Dirinya dia persembahkan di atas kayu salib di Bukit Golgota demi kehidupan kita. Dia tidak ada pertimbangan. Olehnya lah dia ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya teringat akan keberadaan Laut Mati. Mengapa? Bagaimana cerita Laut Mati? Laut Mati itu tidak mau berbagi air. Segala sesuatu yang masuk di Laut Mati itu tetap di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap makhluk yang masuk ke dalam Laut Mati tidak akan mampu lama hidup, tetapi akan mati. Sebabnya dikatakan laut mati, karena tidak mau berbagi. Demikian juga hidup kita. Ketika kita tidak mau berbagi, ketika kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, ketika kita pelit memberikan persembahan, ingat, bencana akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan saat ini mengajak kita agar hidup kita terberkati. Mari menjadi pribadi-pribadi yang tahu selalu hidup bersyukur kepada Tuhan di dalam hari-hari yang Tuhan berikan, di setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pelit. Jangan pernah menjadi pribadi yang lupa kacang akan kulitnya. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang mengajak kami untuk tahu bersyukur melalui perayaan Pesta Pondok Daun yang Engkau perintahkan kepada bangsa Israel agar dilakukan setiap tahunnya. 7 hari lamanya bangsa Israel melaksanakan pesta di Pondok Daun. Suatu tujuan agar benar-benar bangsa Israel memahami dan mengenal siapa Tuhan yang telah
menolong, dan memelihara kehidupan mereka. Demikianlah kami Tuhan, diajak oleh kebenaran firman agar menjadi pribadi yang selalu tahu bersyukur kepada Tuhan. Meteraikan kebenaran dari firman ini Tuhan, melekat dalam hidup kami. Ya, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.